Saudara, lebih dari 2 pekan polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus pembunuhan anak politisi PKS di rumah mewah ini, saudara. Benarkah proses penyelidikan ini terhambat karena sejumlah barang bukti yang hilang atau rusak? Kita bahas bersama dengan Komisioner Kompolnas, Mas Yusuf Warsim, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mas Yusuf. Selamat petang. Mas Yusuf, ini kan sudah 22 saksi diperiksa, tapi apa yang menjadi ganjelan dari polisi sehingga hingga saat ini belum ada tersangka? Iya, jadi memang yang paling penting kita mendapatkan update soal apakah hingga 2 pekan ini ada hambatan-hambatan yang itu membuat kesulitan mengungkapkan fakta-fakta yang bisa mengarah siapa terduga pelakunya. Kami Kompolnas masih terus melakukan pemantauan dan update terkait dengan perkembangan penyelidikan yang dilakukan memang belum kita terima kembali. Sementara ini kita tanyakan apakah ada hambatan-hambatan yang sangat prinsip masih belum bisa dijawab. Artinya penyidik kita anggap belum menemukan hambatan-hambatan. Dari Kompolnas sendiri, Mas Yusuf, juga hambatan itu. Iya, Mas Yusuf, maaf saya potong, dari Kompolnas sendiri juga ikut mencermati tidak? Karena kalau kita lihat kasus ini melibatkan politisi PKS, kemudian terjadi di dalam rumah tanpa pengawasan saat itu, dan yang membuat publik tercengang adalah CCTV yang rusak, kemudian tidak ada jejak pelaku. Iya, sebenarnya dari aspek TKP mudah gitu, maksudnya untuk mengurai jejak fakta-fakta orang per orang yang itu perlu dan patut dimintain klarifikasi dan keterangan itu sangat mudah gitu. Misal dipastikan dalam 3 kali 24 jam apakah ada orang yang selama ini tidak pernah bertamu atau berkunjung, kan itu. Itu kan mudah memastikan kepada orang-orang yang berada di rumah tersebut di mana korban ditemukan. Nah, itu sebenarnya satu peluangnya itu mendapatkan kesaksian sehingga dari sana bisa muncul seseorang yang patut dicurigai dulu. Nah, begitu. Nah, yang kedua memang yang perlu kita garis bawahi di dalam proses pengumpulan bukti-bukti dan fakta ini soal, saya kira sepakat dengan Pak Ito beberapa waktu lalu, khusus kita menggarisbawahi soal adanya fakta yang disebut kerusakan CCTV yang tidak kerusakan, fakta CCTV tidak berfungsi. Nah, ini tentu memang mengundang pertanyaan gitu. Ini rumah mewah, CCTV-nya ada berapa titik, apakah semuanya tidak berfungsi atau pada posisi space yang strategis yang mengarah kepada ruang TKP yang itu tidak berfungsi. Ini yang masih perlu kami lakukan pendalaman, permintaan klarifikasi dalam prosesnya, dan ini perlu dijelaskan secara transparan apakah semua CCTV yang ada di rumah tersebut tidak berfungsi. Nah, tidak berfungsinya. Dan ini yang akhirnya diminta oleh Kompolnas ya ke pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Banten yang sudah mengambil alih kasus ini. Update terakhir dari Polda Banten setelah mengambil alih kasus ini yang sudah didapat oleh Kompolnas apa? Untuk resmi diambil alih kami belum mendapatkan informasi dan klarifikasi. Sejauh ini yang ada backup. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten, mungkin ini masih dalam tahap atau batas asistensi. Oke. Nah, berarti belum dapat informasi juga ya Pak Yusuf Warsim soal gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Banten?
sejauh ini hal-hal yang kaitannya dengan upaya-upaya untuk menyimpulkan sementara apa bukti-bukti yang sudah didapat belum terpantau oleh kami. Mendorong terus, yang paling utama lagi kalau memang sudah benar-benar ini diatensi oleh Polda, ya semestinya peluang untuk membentuk tim penyidik gabungan itulah akan lebih baik. Tapi sebenarnya Polda sendiri masih optimis dan Polres Cilegon juga masih optimis bahwa ini akan menemukan jejak-jejak dan fakta-fakta. Tadi, sebagaimana yang sudah pernah disampaikan oleh mantan Kabareskrim Pak Ito itu, saya kira sepakat itu. Soal CCTV yang tidak berfungsi itu perlu didalami. Termasuk mendalami profiling orang tua, termasuk jejak digital dari orang tua. Itu sebenarnya sudah keharusan dilakukan scientific crime investigation. Tadi kan ini kan TKP-nya di rumah. Nah, siapapun orang-orang dalam pendekatan misal 3 kali 24 jam yang ada di rumah itu dimintain semua keterangannya, termasuk perangkat-perangkat teknologi yang bisa mengemukakan adanya jejak-jejak dan fakta-fakta petunjuk itu perlu. Nah, apabila 3 kali 24 jam belum bisa mendapatkan, diperluas 7 hari. Nah, apakah ada orang yang tidak biasa berkunjung tiba-tiba berkunjung, atau orang yang selalu berkunjung tapi tidak berada di rumah tersebut, kan itu perlu kira-kira begitu. Jadi Mas Yusuf, kami Anda juga tadi menyoroti bahwa sepakat begitu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ito terkait dengan harus mendalami betul tidak ini CCTV ini betul-betul rusak atau ada hal yang terjadi di balik itu. Jika benar ada kesengajaan di situ, berarti Kompolnas juga punya indikasi bahwa melihat kasus ini bisa masuk dalam pembunuhan berencana? Ya, kalau ada kesengajaan kan ada fakta obstruction of justice, menghalang-halangi dan merusak barang bukti, ya. Itu dulu. Nah, itu dulu. Tapi itu sangat penting gitu. Memang itu dari kemarin-kemarin ketika disebut tidak berfungsi itu menjadi pertanyaan saya, apa tidak berfungsinya, itu sengaja atau tidak disengaja. Rumah sebesar itu tidak update terhadap CCTV. Oke, Mas Yusuf, dari Kompolnas sendiri laporan terbaru yang didapatkan oleh Kompolnas, barang bukti yang sudah diperiksa, sudah dianalisis oleh polisi sehingga tadi kata Anda ini optimis nih dapat mengungkap kasus ini, apa saja, Mas Yusuf? Ya, kami melihat memantaunya karena belum bisa menjelaskan apakah ada hambatan yang itu menjadikan sulit mendapatkan fakta-fakta yang mengarah kecurigaan kepada seseorang ataupun seseorang yang sudah bisa dianggap patut diduga pelaku, itu belum bisa disampaikan, sehingga berarti penyidik masih optimis. Nah, sementara ini mereka masih terus melakukan pendalaman bukti-bukti ilmiah yang sementara ada, dirangkai dan dicocokkan dengan keterangan para saksi, sepertinya ke situ. Tapi secara kami juga sudah dijanjikan akan mendapatkan update terkait dengan proses penyidikan yang sedang berjalan. Baik, kita nantikan bersama ya seperti apa update penyelidikan dari polisi terkait dengan kematian anak politisi PKS yang hingga saat ini belum ditetapkan tersangka oleh polisi. Terima kasih Komisioner Kompolnas Mas Yusuf Warsim telah berbagi perspektif dan informasinya di Kompas Petang. Salam sehat. Terima kasih.